Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hafiz Zahira dengan NIM 250209501052 dari kelas PTIKE. Baik, pada video kali ini kita akan belajar wireframe. Nah, yang pertama kita buka Google Chrome, kemudian klik ini yang Figma Tools, kemudian pilih yang paling atas. Nah, di sini akan muncul hasil desain kita yang sebelumnya. Nah, di sini karena kita akan membuat desain baru, maka kita pilih yang desain. Lalu akan muncul seperti ini. Nah, pertama-tama kita ubah dulu nama filenya menjadi praktikum 2 membuat wireframe mobile. Nah, kemudian kita klik yang ini, kemudian frame. Nah, di sini akan muncul frame-frame yang bisa kita gunakan. Nah, di sini saya akan menggunakan yang Android Compact. Kemudian ini desainnya kita perpanjang. Caranya itu klik frame-nya, kemudian nah, ini tunggu sampai muncul tanda panah seperti ini, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Jika masih ingin dipanjangkan, lakukan langkah yang sama. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita klik tanda panah pada layout grid. Nah, ini. Kemudian di sini saya akan mengubahnya menjadi columns. Nah, lalu count-nya saya ubah menjadi 4. Lalu ini saya ubah menjadi center. Width-nya 70. Ini, nah seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mulai membuat langkah-langkahnya. Yang pertama kita klik ini. Nah, lalu tarik di sini. Misalkan seperti ini. Nah, lalu kita ubah warnanya menjadi warna hitam. Nah, selanjutnya angka yang sama. Nah, misalkan ini. Nah, ini warnanya tidak usah diubah lagi. Nah, selanjutnya seperti itu lagi. Nah, kita ubah lagi warnanya menjadi warna hitam. Nah, seperti ini. Lalu, sepertinya ini masih mau diperpanjang. Nah, seperti ini. Kemudian, kita buat lagi seperti di atas. Nah, seperti ini. Nah, yang terakhir.
kita ubah dulu warnanya menjadi warna hitam. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan teks sebagai keterangan. Nah, di sini kita klik T, lalu klik di sini. Nah, misalkan di sini tuh teksnya adalah menu dan logo. Nah, ini teksnya kita perbesar misalnya 24. Kemudian kita ubah ke monster. Nah, ini Montserrat. Kemudian kita ubah ke bold. Nah, seperti ini. Ini tuh sebagai penanda bahwasanya yang bagian ini tuh adalah menu dan logo. Nah, kemudian kita klik ini, lalu Ctrl D untuk menduplikatnya, lalu tarik ke bawah, pastikan ini tuh sejajar. Nah, lalu kita ubah, di sini tuh adalah bagian promosi. Nah, selanjutnya kita Ctrl D lagi, kemudian tarik ke bawah. Nah, kemudian di sini kita ubah lagi. Nah, di sini tuh bagian kategori. Nah, kemudian kita Ctrl D lagi, lalu kita tarik ke bawah. Nah, yang di sini tuh bagian mailing list. Nah, selanjutnya kita Ctrl D lagi, lalu kita tarik ke bawah. Nah, yang terakhir ini tuh adalah bagian footer. Nah, seperti ini. Nah, tampilannya tuh seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menyeleksi semua kotak-kotak ini. Nah, dan caranya itu seperti ini. Kita klik di sini, lalu kita tahan, tarik sampai ke bawah. Nah, kemudian kontrol Oke, kemudian kita tarik ke samping. Nah, selanjutnya kita akan perkecil caranya itu. Nah, ini sampai muncul tanda panahnya, lalu kita tarik. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti ini kayak menu dan logo ini. Nah, itu tinggal kita sesuaikan sebentar ya teman-teman. Nah, langsung saja kita mulai untuk mendesain. Yang pertama itu pada bagian menu dan logo. Nah, kita klik ini. Nah, kita klik ini, kemudian Ctrl D, lalu kita tarik. Mungkin saya tidak tahu juga teman-teman kenapa seperti ini. Jadi kita misalnya nah, begitu kita klik yang ini saja. Nah,
kita sesuaikan saja teman-teman. Nah, kemudian kita ubah warnanya menjadi warna hitam. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan kotak untuk penempatan logonya nanti. Nah, kita klik ini. Kemudian, nah seperti ini. Kita tinggal sesuaikan saja ukurannya. Nah, ini tuh sudah sesuai karena sudah muncul garisnya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, di sini tuh biasanya kita menyimpan logo. Nah, langsung saja kita ke caranya itu. Eh, kita masuk ke sini dulu. Nah, kemudian ini. Lalu, nah, kita pilih yang sepatu untuk logo. Kita klik, kemudian kita klik, kemudian kita tarik, pindahkan ke sini. Nah, kemudian kita klik logonya, lalu klik K, lalu kita perkecil. Nah, ini ukuran logonya sesuaikan dengan ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, nah, selanjutnya untuk ini, ya, kita klik ini, kita akan ubah sudut-sudutnya agar eh, menjadi tumpul atau melengkung. Nah, caranya tuh kita klik, lalu eh, kita pilih yang ini, lalu ubah menjadi 5. Nah, maka akan berubah menjadi melengkung. Nah, selanjutnya kita akan memberi nama pada desain kita. Caranya itu klik T, kemudian klik di sini. Nah, kita tulis misalnya nama desain kita itu Zahira Footwear. Nah, ini sudah muncul. Kita klik 2 kali, lalu kita perkecil, misalnya di sini 12. Nah, lalu kita sesuaikan di sini seperti ini. Lalu, nah selanjutnya kita akan menambahkan logo-logo pada sebelah kiri dan kanan dari judul desain kita. Nah, jadi selanjutnya kita akan mendownload plugin Figma. Nah, cara mendownload pluginnya itu sendiri kita bisa menemukannya di Google. Nah, jadi kita klik ini, lalu cari di sini. Nah, ini Google Icon Figma Plugin. Kita langsung saja klik, lalu kita pilih yang material symbols. Nah, selanjutnya, nah akan muncul seperti ini. Kita klik yang open. Nah, selanjutnya kita pilih ini. Nah, lalu kita klik yang run. Nah, dia sudah muncul. Nah, kita akan menambahkan beberapa eh, icon-icon atau simbol-simbol pada desain kita. Yang pertama, langsung saja kita cari di menu pencarian itu burger. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini saya akan memilih yang ini. Nah, selanjutnya kita langsung saja ubah warnanya ke nah
lalu kita geser ke sini. Seperti ini. Nah, lalu kita close. Nah, jika kita ingin memunculkannya kembali, kita tinggal klik Ctrl Alt P. Nah, maka akan muncul kembali. Nah, simbol selanjutnya kita akan cari search. Nah, di sini kita bisa pilih yang mana yang ingin kita gunakan. Nah, di sini saya pilih yang ini. Langsung saja kita ubah warnanya. Nah, lalu pindahkan ke sini. Nah, kalau garis-garis ini muncul, itu tandanya dia sudah sejajar. Nah, logo selanjutnya. Nah, lakukan lagi langkah yang tadi, Ctrl Alt P. Nah, simbol selanjutnya itu profile. Nah, di sini bisa ada dua pilihan, on, off. Nah, di sini saya akan memilih yang on. Nah, langsung saja kita pilih yang ini, lalu kita ubah warnanya. Nah, lalu kita pindahkan ke sini. Seperti ini. Selanjutnya, icon selanjutnya kita cari langsung aja kita cari icon selanjutnya itu shopping bag. Nah, kita on. Nah, lalu saya pilih yang ini. Nah, langsung saja kita ganti lagi warnanya, lalu kita tarik ke sini. Nah, seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengelompokkan desain kita. Nah, caranya itu kita klik di sini, lalu tarik, tahan. Nah, seperti ini. Kemudian Ctrl G. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kita ubah namanya menjadi menu dan logo. Nah, bagian-bagiannya itu, nah, ini. Nah, tadi, ini sudah diubah. Nah, di sini. Nah, ini bagian-bagiannya. Nah, selanjutnya kita akan mulai mendesain yang promosi. Nah, langsung saja. Kita klik lagi yang ini, lalu, nah, seperti ini. Nah, pada bagian promosi ini, biasanya kita menampilkan produk unggulan seperti ringsan baru, produk terbaru, produk yang sedang trending, atau produk yang ingin kita promosikan. Nah, jadi pertama-tama kita masukkan gambar sepatunya karena kita mendesain promosi sepatu, jadi kita langsung saya masukkan gambar sepatunya. Nah, yang kita klik yang ini, tahan. Nah, pindahkan ke desain kita, lalu kita klik logonya, gambarnya, lalu klik K pada keyboard, lalu kita perkecil. Nah, seperti ini. Nah, jika kita ingin memiringkannya itu kita, ini sampai muncul tanda panah seperti ini, lalu kita miringkan. Nah,
seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat duplikatnya. Caranya itu klik ini, kemudian Ctrl D. Nah, tarik ke sini, lalu jika kita ingin membuatnya horizontal atau misalnya dia berlawanan nah klik kanan, lalu scroll ke bawah, lalu pilih yang flip horizontal, langsung saja kita klik. Nah, kita perbesar. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita kasih teks untuk keterangan dari gambar ini. Nah, langsung saja kita klik T, lalu nah kita ketik the new black Nova. Nah, lalu ini klik 2 kali, ubah ke 30 atau sesuai yang teman-teman inginkan. Ini juga kita buat rata tengah, karena tadi tuh dia rata kiri. Nah, kalau teman merasa ini terlalu besar, ubah saya ke 25 mungkin. Nah, selanjutnya kita kasih lagi teks. Nah, check out, teksnya itu check out all like this, like this Swiss. Nah, seperti ini. Lalu kita perkecil mungkin ke 15. Kalau masih terlalu besar, kita ubah lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita ubah menjadi medium, dan ini ubah menjadi Poppins. Nah, seperti ini. Lalu kita tunggu. Nah, ini kita atur agar ini pas di tengah. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buat tombol. Nah, caranya itu kita klik ini, lalu buat di sini seperti ini. Lalu ubah warnanya menjadi warna hitam. Lalu kita beri teks. Nah, tambahkan teksnya di sini. Kita ketik shop. Lalu kita ubah warnanya menjadi maaf teman-teman. Nah, warnanya kita ubah menjadi lalu kita ubah ukurannya ke 25 dan ubah ke formnya serat. Nah, kita buat ulang teksnya. Nah, seperti ini. Maaf teman-teman. Nah, seperti ini.
Lalu kita ubah ini menjadi tumpul atau melengkung. Ubah sini menjadi 5. Nah, akan berubah seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mendesain yang bagian kategori. Yang pertama, kita klik ini, lalu, nah, buat seperti tadi. Kita ubah warnanya menjadi warna hitam. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan juga lagi kotak-kotak kecil di dalamnya. Nah, lalu kita ubah agar dia tumpul pinggirannya menjadi 5. Nah, selanjutnya kita Ctrl D untuk menduplikat. Lalu kita tarik ke sini. Lalu kita Ctrl D lagi. Nah, kita sejajarkan. Nah, selanjutnya kita masuk lagi di sini. Nah, seperti ini. Mungkin bisa diperkecil. Nah, lalu kita ubah juga di sini 5. Nah, lalu klik duplikat Ctrl D, lalu tarik ke sini, kemudian ubah warnanya. Nah, lanjut kita berikan keterangan pada ini. Nah, kita klik lagi ini, kemudian buat di sini seperti ini. Nah, lalu ubah lagi di sini menjadi 5. Nah, lalu kita berikan teks sebagai keterangannya. Nah, teksnya itu misalkan men, keterangannya men atau laki-laki. Nah, kita ubah misalnya ukurannya menjadi 20. Nah, jadi itu ceritanya kategori untuk laki-laki. Nah, selanjutnya kita akan mengelompokkannya. Nah, sini kita klik lagi. Nah, begini. Lalu Ctrl G. Kemudian kita ubah namanya menjadi men. Nah, di sini tuh akan muncul. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan buat kategori yang woman supaya cepat. Kita langsung saja klik. Nah, selanjutnya kita agar mempercepat prosesnya, kita klik gini, kemudian Ctrl D untuk menduplikat, lalu tarik ke bawah. Nah, lalu langsung saja kita ubah di sini menjadi woman. Nah, kita ubah fontnya menjadi 15.
Nah, jadi ini untuk kategori wanita. Selanjutnya kita duplikat lagi, Ctrl D, lalu kita tarik ke bawah. Nah, lalu kita ubah lagi di sini keterangannya menjadi it's. Nah, ini tuh untuk kategori anak-anak. Nah, seperti ini. Nah, pastikan ini jarak antara ini tuh sama besar. Selanjutnya kita akan membuat mailing listnya. Jadi mailing list itu simpelnya itu adalah misalnya nih user mau dapat update terbaru dari toko kita, ya, jika ada mailing list ini dia bisa dapat update-update terbaru. Selanjutnya kita akan mulai mendesain yang mailing list. Nah, yang pertama itu kita akan membuat teks. Nah, klik T, terus klik di layar. Nah, lalu langsung saja ketik teks yang ingin dimasukkan. Misalnya di sini, never miss a draw. Nah, ini kita klik 2 kali, lalu jika kita ingin memperkecil, misalnya, nah, ini 24. Nah, kita atur, nah, agar posisinya itu di tengah. Nah, selanjutnya kita akan membuat lagi teks, klik T, terus di sini, nah, join or mailing list. Nah, di sini kita ubah menjadi misalkan 15, lalu kita ubah ke Popins, lalu ubah ke medium. Nah, ini simpan di bawah teks yang tadi. Selanjutnya kita akan membuat logo. Nah, langsung saja klik ini, lalu, nah, buat papan logonya, papan tombolnya, lalu kita langsung ubah agar pinggirnya itu tumpul atau melengkung. Nah, seperti ini. Lalu kita ubah warnanya menjadi warna hitam. Lalu kita tambah lagi teks. Nah, klik T, lalu klik di sini. Teksnya itu join. Nah, langsung saja kita perbesar teksnya. Misalnya 20 atau 23. Nah, seperti ini. Nah, jadi, nah, hanya seperti ini teman-teman. Ini sudah selesai. Tinggal yang footer. Nah, langsung saja kita mendesain yang footer. Nah, yang pertama-tama itu klik yang ini, lalu, nah, seperti tadi. Nah, lalu kita ubah warnanya menjadi warna hitam. Ini karena ada lebih dari anunya, kita, nah, seperti ini.
pada bagian footer ini langsung saja kita akan membuat teks. Nah, klik T, lalu klik di sini, lalu masukkan teksnya. Nah, yang pertama itu aku. Nah, seperti ini. Lalu kita akan mengubahnya menjadi misalkan menjadi 15. Nah, 15. Lalu selanjutnya kita tambahkan lagi teks. Nah, klik T. Lalu klik di sini. Nah, pick up. Lalu maaf, salah. Spin in, kemudian baru spin up, lalu orders. Nah, selanjutnya di sini kita perkecil ke 12, lalu kita ubah ke medium dan ubah ke Poppins. Nah, seperti ini. Lalu teksnya kita buat rata kiri. Nah, ini sudah rata kiri. Nah, selanjutnya kita Ctrl D untuk menduplikat. Ini juga Ctrl D. Nah, selanjutnya itu hal. Nah, di sini as, lalu return, lalu customer service. Nah, kita ubah ke 10. Oh, ini masih terlalu besar. Mungkin 8. Nah, lalu selanjutnya kita duplikat lagi. Nah, ini juga kita duplikat. Nah, kita ubah yang ini legal staff. Nah, kita ubah ukurannya ke 12. Lalu ini juga kita terms and policy. Nah, seperti itu teman-teman. Yang terakhir itu kita Ctrl D lagi. Lalu yang terakhir itu Nah, ini kita bisa memasukkan logo media sosial seperti Instagram, YouTube. Nah, caranya itu langsung saja kita masuk ke sini, lalu pilih logo Instagram, lalu tarik dan masukkan ke sini. Nah, kita klik logonya, lalu klik K pada keyboard. Nah, kita perkecil.
lalu ubah warnanya. Nah, seperti ini. Nah, kita pindah. Kita pindahkan ke sini. Nah, selanjutnya buka yang ini lagi, lalu YouTube. Nah, lakukan langkah yang seperti tadi. Nah, kita ubah lagi warnanya seperti ini. Lalu kita pindah. Kita pindahkan ke sini. Nah, ini dia tampilan dari hasil desain kita. Nah, seperti ini hasil akhirnya. Selanjutnya, jika kita ingin mempresentasikannya, bisa kita bisa klik ini. Nah, seperti ini. Lalu akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul hasil dari desain kita yang tadi. Seperti ini. Nah, mungkin sekian saja video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.